Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Agribisnis bersama saya Amelie Raharis Nasution. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat untuk mengambil keputusan pemasaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah adik-adik mampu menjelaskan atau mengemukakan kembali alat untuk mengambil keputusan dalam pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke audit pemasaran, kita harus paham bahwa pengelolaan program pemasaran dalam agribisnis dapat merupakan tugas yang rumit, khususnya pada perusahaan besar yang menangani banyak produk. Hampir semua agribisnis menghadapi permintaan yang sangat musiman yang mungkin akan menyebabkan ketersendatan dalam melayani pelanggan. Pola cuaca yang tidak dapat diramalkan makin memperumit perencanaan pemasaran dan harga komoditi pertanian yang berfluktuasi sering mengakibatkan permintaan atas barang atau jasa usaha tani ikut dan turut berfluktuasi. Karena kerumitan tersebut, maka program pemasaran agribisnis perlu direncanakan dengan sangat hati-hati. Nah, manajer yang berhasil menghasilkan banyak waktu untuk menganalisis pasar dan memetakan rencana strategik mereka itulah disebut dengan manajer yang berhasil. Dan program pemasaran pertanian tidak hanya dikembangkan berdasarkan bauran pemasaran seperti pertemuan sebelumnya ataupun seperti materi sebelumnya, tetapi juga mencakup berbagai alat analisis dan konsep guna membantu proses perencanaan. Nah, beberapa di antaranya sangat canggih dan melibatkan model matematik yang rumit dan sistem informasi pemasaran yang terinci. Nah, alat lainnya hanya merupakan pendekatan logis dan malah merupakan intuisi subjektif terhadap pasar. Nah, sekarang baru kita masuk ke audit pemasaran. Hampir semua agribisnis dan semua perusahaan yang dimiliki masyarakat umum menghadapi pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh auditor luar guna memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau penggelapan yang dapat menyebabkan masalah serius terhadap bisnis. Nah, sejalan dengan pemeriksaan umum, audit pemasaran merupakan pemeriksaan atas keseluruhan program pemasaran. Audit atau pemeriksaan pemasaran itu menelaah tujuan pemasaran perusahaan serta rencananya untuk mencapai tujuan dengan berpedoman pada sumber dayanya, kekuatan dan kelemahannya, dan jika dibandingkan dengan perusahaan lain serta keadaan pasar. Nah, berikut adalah proses atau prosedur audit pemasaran, di mana yang paling pertama kali itu adalah analisis atau langkah pertamanya itu pemeriksaan pemasaran berupa analisis atas cara agribisnis menangani produk atau jasa yang dipasarkan. Nih bagian yang ini ya adik-adik. Nah, langkah ini memerlukan estimasi atas potensi keseluruhan pasar, penentuan pasar, pangsa pasar, dan upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi posisi pasar perusahaan untuk setiap produk atau jasa. Yang kedua adalah identifikasi. Ini terkait dengan kemampuan khusus. Jadi, audit pemasaran mengidentifikasi kemampuan khusus perusahaan, yaitu bidang yang diungguli perusahaan dalam persaingan. Nah, kemampuan khusus ini meliputi keunggulan dalam bidang keuangan kah, tenaga kerja kah, produk produksi kah, atau juga distribusi. Nah, kemampuan khusus ini seringkali menjadi dasar untuk keseluruhan strategi pemasaran. Misalnya nih, bagi perusahaan penangkaran atau pengembangan buatan itu misalnya untuk produk jenis sapi misalnya yang sangat baik dengan catatan prestasi yang istimewa merupakan kemampuan khusus yang dapat menjadi dasar untuk program promosi yang berorientasi pada mutu dengan harga tetap tinggi, wiraniaga lapangan yang relatif kecil, dan penekanan penting pada pengujian keturunan. Itu misalnya untuk produk peternakan, agribisnis peternakan. Tapi kalau misalnya untuk hortikultura misalnya hasil bibit penangkarannya yang sangat baik, misalnya daya tumbuhnya bagus, kemudian memberikan produktivitas yang tinggi, itu juga bisa menjadi identifikasi kemampuan khusus. Nah, yang ketiga itu masuk ke tinjauan atau keadaan pasar.
Jadi langkah ketiga ini merupakan langkah tinjauan atas keadaan pasar dan lingkungan. Jadi faktor-faktor pemasaran eksternal bagi perusahaan dievaluasi dan kadang-kadang justru tren atau kecenderungan yang diharapkan juga dikaji dengan menggunakan prinsip kemungkinan. Informasi ini membantu para manajer agribisnis untuk menyusun kebijakan pemasaran. Dan yang keempat itu adalah terkait dengan evaluasi keadaan pasar. Ini terkait dengan evaluasi yang objektif atas keseluruhan rencana dan tujuan pemasaran yang sedang dipraktekkan. Dan apabila tidak ada rencana tertulis atau jika tujuan tidak terukur, maka tentu saja itu akan menyebabkan semakin sulitnya untuk menentukan keefektivitasan pemasaran yang sesungguhnya, sehingga pada pasar yang berubah dengan cepat, tujuan pemasaran yang dapat menjadi kadaluarsa itu tentu saja membutuhkan tertulisnya tujuan tersebut sehingga kita bisa melakukan pengukuran tersebut. Yang kelima adalah terkait dengan pertimbangan. Ini implementasi pasar. Jadi audit pemasaran harus mempertimbangkan cara implementasi atau pelaksanaan rencana pemasaran. Rencana yang baik akan tetap tidak efektif apabila dijalankan dengan salah. Jadi dicontohkan kalau penggunaan saluran distribusi yang sama sepanjang waktu karena sudah menjadi kebiasaan mungkin merupakan pilihan yang tidak tepat dan dapat mengakibatkan kemerosotan bisnis. Jadi perlu inisiatif untuk melakukan perbaikan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan telaah. Ini SDM-nya, sumber daya manusia dan organisasi. Jadi audit pemasaran menelaah secara objektif sumber daya manusia dan organisasi, apakah seorang wiraniaga atau orang yang berusaha tersebut telah mendapatkan pelatihan atau training yang memadai atau memberikan petunjuk teknis dengan para pekerja tersebut untuk melakukan entah itu penanaman, entah itu pengerjaan yang terkait dengan agribisnis. Nah, audit pemasaran harus dilaksanakan seobjektif mungkin dan itu tentu saja akan sedikit sulit bagi manajer untuk mengevaluasi programnya sendiri secara objektif karena merekalah yang menciptakan sehingga manajer harus mempertimbangkan pihak luar untuk melakukan audit pemasaran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke perakiraan penjualan atau sales forecast. Jadi terkait dengan sales forecast ini, meskipun pasar agribisnis terkenal karena kelabilannya ya adik-adik, karena kan berbagai perkiraan yang terkadang meleset karena sifatnya dari produk agribisnis, namun para manajer agribisnis tidak dapat melepas tanggung jawabnya dalam memperkirakan volume penjualan. Jadi hampir semua keputusan manajemen melibatkan asumsi yang sangat penting mengenai volume penjualan. Semua schedule produksi disusun dengan bertitik tolak pada proyeksi permintaan, pembelian bahan baku, dan didasarkan pada perakiraan penjualan. Dan pengangkatan dan pemecatan tenaga kerja juga sangat mempengaruhi terhadap penjualan. Kebutuhan akan uang tunai juga berpengaruh, investasi modal juga berpengaruh, dan kenyataan sebagian besar keputusan manajemen dan seluruh proses perencanaan benar-benar berpedoman pada praktek penjualan. Sehingga perakiraan penjualan atau sales forecast ini menjadi penting. Nah, perakiraan penjualan seperti yang adik lihat di hadapan adik-adik ini menyangkut estimasi penjualan dalam nilai uang dan unit fisik seakurat mungkin untuk suatu periode tertentu dengan melibatkan perakiraan penjualan untuk keseluruhan pasar dan penentuan pangsa pasar yang dapat dikuasai. Nah, baik perakiraan jangka panjang maupun jangka pendek sama-sama berguna untuk agribisnis. Oleh karena itu, perakiraan jangka pendek yang biasanya berjangka satu musim atau kurang dari semusim untuk perakiraan perusahaan itu bermanfaat dalam perumusan rencana operasi berjalan. Sedangkan yang jangka panjang itu penyesuaian ukuran perusahaan. Makin panjang periode yang dicakup, maka makin cenderung yang dihasilkan tidak akurat. Nah, meskipun demikian adik-adik, ada model perakiraan penjualan. Yang pertama itu adalah perakiraan keadaan umum perekonomian. Yang kedua, perakiraan atas keseluruhan pasar dan perakiraan atas produk tertentu. Nah, mari kita masuk satu persatu dari model perakiraan penjualan ini.
Nah, ini perakiraan keadaan umum perekonomian. Jadi, perakiraan keadaan umum perekonomian adalah perakiraan ekonomi mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi seluruh perekonomian. Program pemerintah, inflasi, penawaran uang, sengketa internasional, suku bunga, dan segudang faktor lainnya termasuk dalam hal ini dan menjadi pertimbangan. Nah, banyak ahli ekonomi, pemerintah dan swasta menghabiskan banyak waktu untuk mengkaji tren perekonomian dan membuat proyeksi terhadap hal itu. Nah, pendapat-pendapat mereka harus disimak secara cermat oleh seorang manajer agribisnis ketika melakukan perumusan rencana pasar. Yang kedua adalah perakiraan pasar. Jadi, perakiraan atas industri atau produk tertentu didasarkan pada perakiraan keadaan umum perekonomian serta informasi dalam jumlah besar sehubungan dengan keadaan setiap industri. Ahli ekonomi pertanian secara berkesinambungan memantau indikator atas perubahan perekonomian yang mengukur tren pertanian tersebut. Beberapa ahli menggunakan metode matematik yang rumit atau ekonometrika guna memperkirakan permintaan atas berbagai produk dan komoditi. Nah, tetapi tugas ini memang sedemikian rumit sehingga mungkin menghasilkan proyeksi yang akurat terus-menerus. Dan ini memang menjadi penting karena berbagai macam dugaan bisa hadir sehingga manajer agribisnis dapat mengumpulkan berbagai macam pendapat dan kemudian merumuskan pendapatnya sendiri dari berbagai macam dugaan dari ahli ekonomi tersebut. Yang selanjutnya adalah perakiraan penjualan. Jadi perakiraan nyata atas penjualan produk perusahaan tertentu tentu saja didasarkan pada perakiraan keadaan umum perekonomian serta perakiraan pasar. Dan metode untuk memperkirakan penjualan meliputi pengadaan proyek objektif berdasarkan tren masa lalu, serta penyesuaian proyeksi ini secara subjektif sehingga tekanan perekonomian dan pasar ikut diperhitungkan. Nah, metode ini barangkali yang paling banyak digunakan karena memang lebih sederhana dibandingkan dengan metode yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita bicara soal menganalisis persaingan. Jadi pemahaman mengenai persaingan merupakan bagian penting dari strategi pemasaran. Meskipun biasanya tidak bijaksana untuk hanya bereaksi terhadap persaingan, namun juga tidak bijaksana untuk mengabaikan persaingan. Kecuali tentu saja jika perusahaan sedemikian besar sehingga mampu menguasai pasar keseluruhan. Akan tetapi dalam kenyataannya perusahaan yang dominan seringkali terganggu oleh meluasnya persaingan. Malah beberapa ahli pemasaran berteori bahwa makin besar dan berhasil suatu perusahaan, makin besar kemungkinannya untuk gagal. Ini karena perusahaan yang besar dan berhasil seringkali menjadi gemuk dan malas, serta selalu berpedoman pada cara kerja bisnis yang telah membuahkan hasil pada masa lampau. Ketika pasar dan pelanggan berubah, cara lama menjadi semakin usang, dan perusahaan yang lebih kecil dan agresif mungkin akan mengambil alih dominasi pasar. Oleh karena itu, harus dilakukan analisis persaingan ini. Nah, salah satu metode untuk menganalisis persaingan ini adalah menyusun tabel analisis untuk setiap pesaing yang memuat kekuatan dan kelemahan pesaing tersebut. Kemudian dari tabel tersebut, adik-adik bisa menyusun strategi dengan memanfaatkan kelemahan pesaing. Hal ini hampir mirip dengan strategi yang dilakukan untuk menganalisis persaingan dengan menggunakan SWOT. Akan tetapi ini hanya fokus pada kekuatan dan kelemahan dari pesaing yang kemudian strategi yang dihasilkan dengan memanfaatkan kelemahan pesaing tersebut. Nah, kemudian menganalisis penetrasi pasar. Para pemasar agribisnis seringkali terlibat dalam usaha penjualan dan pelayanan yang sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi diumpamakan seperti tenggelam di hutan dan tidak dapat melihat hutan itu sendiri kecuali beberapa pohon. Nah, hal ini khususnya berlaku pada agribisnis kecil atau lokal di mana tenaga pemasarnya memainkan peran, mempunyai hanya sedikit waktu untuk menganalisis pasar. Dan
Hal ini lazim sekali dan sebagian besar dari volume penjualan terpusat pada daerah tertentu, sementara daerah lain belum tersentuh penetrasi pasar dan tenaga pemasaran dapat sedemikian terpaku sehingga mereka mungkin memperhatikan ketidakseimbangan dalam penguasaan pasar. Nah, barangkali ada alasan fisik sebenarnya yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam penetrasi pasar. Misalnya bisa karena jalan raya kah itu, atau karena jenis usaha tani kah itu, atau jenis produk kah itu, karena misalnya teman, kerabat, pelanggan. Nah, wiraniaga atau orang yang berusaha seringkali kurang memperhatikan daerah yang tidak begitu dikenalnya. Padahal kan sebenarnya ada peluang-peluang pasar yang bisa dimanfaatkan di tempat tertentu. Nah, ini bisa diselesaikan misalnya dengan bantuan membuat map. Jadi membentuk peta pelanggan sehingga dari situ nanti minimal ada pengamatan visual yang menghasilkan banyak informasi mengenai daerah yang kuat dan lemah, sehingga nanti ini bisa digunakan untuk pengungkapan yang nyata untuk pemasaran dan tenaga manajemen, sehingga peta pelanggan dapat menunjukkan daerah yang membutuhkan usaha penjualan yang lebih aktif, dan apabila usaha dipusatkan pada daerah baru dan pelanggan baru diperoleh, maka pasar biasanya akan berkembang jauh lebih pesat daripada yang sebelumnya. Nah, penelitian pasar sangat banyak berpedoman pada berbagai jenis survei terhadap sikap pelanggan. Nah, ini misalnya bisa dilakukan dengan wawancara yang terinci dengan pelanggan, misalnya dalam waktu sejam, sehingga bisa menyimpulkan hal-hal yang bisa dimanfaatkan dalam memperluas pasar dari produk tertentu. Nah, untuk topik ini hanya sampai di sini, dan ini adalah referensi yang digunakan bagi adik-adik yang bisa untuk melihat referensi ini secara langsung atau memiliki buku ini bisa menyelami lebih mendalam terkait dengan topik ini. Dan untuk pertemuan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.